Selamat datang dalam channel David TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, gempak kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, gempak kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hooray! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya semuanya baik ya. Kak Tika dan Kak Tari selalu berdoa, adik-adik dan semua keluarga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan sukacita dari Tuhan. Wah, kalau Kak Tari bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan Kak Tika, Kak Tari dalam keadaan sehat, luar biasa dan semangat. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari buah roh yang ke-9. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, Kak Tari yang akan memimpin kita di dalam doa. Oke adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita di episode kali ini, ayo semuanya kita lipat tangan dan tutup mata kita berdoa dan ikuti Kak Tari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami masih bisa berkumpul di Mesbah Doa Kids untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami hikmat supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau lewat cerita-cerita dan firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu itu mengubahkan kami menjadi anak-anak yang taat dan baik. Berkati kakak-kakak yang mengajari kami di Mesbah Doa Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, karena semuanya sudah berdoa, sekarang kita mau belajar tentang penguasaan diri, yaitu buah roh yang keberapa? 9. Nah, adik-adik, Katika mau cerita nih adik-adik. Kemarin Katika nggak sengaja merusak kalungnya. Siapa ini kalungnya? Kalungnya Kak Tari. Nih adik-adik. Kak Tari sedih nggak kalungnya rusak? Enggak kok Kak Tika, kan masih Ah. bisa diperbaiki. Kenapa Kak Tari nggak sedih? Kan rusak. Iya kan tidak apa-apa, nanti kan selagi masih bisa diperbaiki, nanti Kak Tari akan perbaiki. Oh, begitu ya Kak Dan Tari. karena kan di sini ada salib. Salib itu berbicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosi, menguasai diri, supaya kalau misalnya kalung ini rusak kayak kemarin, tidak sengaja tercabut dari leher Kak Tari, nah kita jangan langsung marah. Kan kemarin Kak Tari juga nggak langsung marah sama Kak Tika. Iya adik-adik. Karena Kak Tari berpikir, kalungnya kan masih bisa diperbaiki.
Iya benar banget. Jadi adik-adik kemarin Katika nggak sengaja, tapi Katika langsung minta maaf sama Kak Tari. Iya kan Kak Tari? Iya Kak Tika, itu juga sikap hati yang bagus, yang baik. Iya adik-adik. Nah sekarang kita akan mendengarkan juga ada sebuah cerita tentang penguasaan diri yaitu buah roh yang ke-9. Oke adik-adik langsung saja kita lihat ceritanya. Mama, Wila izin mau main sebentar sama teman-teman ya. Wila, hari ini ada PR dari sekolah kan? Iya Mama, hari ini ada PR matematika, besok dikumpul Ma. Oke, kalau gitu Wila kerjakan dulu PR-nya ya, baru main sama teman-teman. Tapi Ma, kan PR-nya bisa dikerjakan malam Ma. Jangan Wila, sebaiknya dikerjakan siang hari. Karena kalau malam, nanti Wila mengantuk. Tapi Wila janji Ma, nanti Wila nggak ngantuk kok. Wila ingat gak pelajaran sekolah minggu? Bahwa Wila harus bisa mengendalikan diri dengan keinginan-keinginan Wila. Iya sih Ma. Aku sebenarnya pengen main sama teman-teman. Tapi aku mau belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus bisa mengendalikan diri bukan hanya sekedar dari sikap, tapi keinginan juga. Ya udah deh Mah. Jadinya aku mau kerjakan PR dulu ah. Baru nanti aku pergi main deh sama teman-teman. Nah, begitu dong. Itu baru anak mama. Selalu hidup takut akan Tuhan ya nak. Jadi anak yang baik, anak yang taat, dan bisa mengendalikan diri. Iya Mama, hari ini Wila diingatkan kembali oleh firman Tuhan melalui Mama. Terima kasih ya Ma. Wila sayang sama Mama. Nah, itu dia adik-adik ceritanya. Luar biasa ya. Jadi, kita belajar dari buah yang ke-9 ini agar kita selalu menguasai diri. Oke? Luar biasa Kak Tika. Ternyata dari cerita ini Tuhan juga mau mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang baik dan juga tidak menyakiti orang lain. Iya, benar banget. Nah, adik-adik sekarang kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan tentang penguasaan diri. Langsung saja kita lihat ayatnya. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 25, ayatnya yang ke-28, bunyinya, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Wow, luar biasa ya adik-adik ceritanya. Nah, dan juga kita sudah baca tadi ayat hafalan kita hari ini. Luar biasa, kiranya kita selalu hidup belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Wow, luar biasa ya adik-adik. Penguasaan diri ini adalah buah roh yang ke-9, yang terakhir yang kita pelajari di episode kali ini. Nah, dari ke-9 itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita melakukan semuanya itu, maka kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di mata Tuhan. Amin. Ayo, siapa yang mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan? Saya Kak Tari. Wow, Kak Tari juga mau, Kak Tika. Kita semua pastinya mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Ingat, lakukanlah buah roh yang ke-9 ini. Biarlah buah roh ini ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Iya, benar banget. Jadi adik-adik, Kak Tika dan Kak Tari berdoa agar semua buah-buah roh ini ada di dalam setiap hidup kita. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang Kak Tika dan Kak Tari mau berdoa buat adik-adik semua dan juga buat kakak-kakak yang ada di sini. Kita semuanya lipat tangan ya. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar untuk semua buah-buah roh. Ada 9 buah roh, kami sudah belajar di Mesbah Doa Kids. Tuhan, kami berdoa kiranya buah-buah roh itu boleh ada dalam setiap hidup kami, sehingga kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah hidup kami terus menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik semua, sampai sini dulu cerita di episode kali ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Gen Alpha, how you doing? Great, me too. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas cerita tentang Yusuf. Nah, sekarang kita memasuki cerita yang baru. Nama ceritanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, 3 remaja itu hidup di Babel zaman Raja Nebukadnezar. Mereka pintar, punya masa depan yang cerah dan ceria, tapi juga hidup di lingkungan yang semua orang harus menaati aturan raja. Nah, suatu hari raja bikin patung emas yang gede banget. Aturannya itu simple, semua orang harus sujud dan menyembah patung itu. Yang gak nurut ya dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan sangat gede. Nah, semua orang ikut perintah raja. Tetapi 3 remaja ini bilang, sorry, kami nggak bisa, kami cuma nyembah Tuhan. Raja naik darah dong. Terus mereka diancam dan ditekan dan dikasih kesempatan buat berubah pikiran. Tapi jawaban mereka ikonik banget. Tuhan kami sanggup menolong, tapi kalaupun enggak, kami tetap nggak akan nyembah patung itu. Boom! Mereka dilempar ke api. Dan ajaibnya, mereka nggak kebakar sama sekali. Malah ada satu sosok lain yang berdiri bareng mereka di api menyala-nyala itu. Raja shock. Akhirnya raja ngaku bahwa Tuhan mereka yang mereka sembah itu memang nyata dan berkuasa. Nah, pesan yang ada di cerita itu ya kita tidak boleh dipengaruhi atau mengikuti tren yang kekinian. Ya boleh, tapi pengaruh atau tawaran sesuatu yang mengikuti tren kekinian, sesuatu yang baru itu cenderung kita harus ikut-ikutan atau FOMO kata lainnya, atau fear of missing out, yang mungkin belum tentu tren itu bermanfaat atau benar, bahkan bisa aja tidak membangun iman kita. Nah, kita harus memiliki jati diri kita sendiri. Nah, mengapa? Karena jati diri kita sendiri itu jauh lebih keren daripada fear of missing out atau ikut-ikutan tren sekarang. Nah, terus yang kedua, Tuhan gak selalu angkat masalah kita, tapi Dia selalu nemenin. Nah, kita bisa lihat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap dilempar dalam perapian yang menyala-nyala, tapi Tuhan masuk ke dalam api itu bareng mereka. Nah, artinya kamu bisa takut, but you're not alone. Terus mungkin patung berhala kita itu bukan patung fisik raksasa seperti zaman dulu, tapi bisa berupa hal-hal yang dalam keseharian kita yang menyita banyak waktu sekali dan yang kurang produktif, dan bisa juga menjauhkan diri kita dari Tuhan. Nah, satu yaitu kita harus belajar manage penggunaan HP dan screen time kita. Ya, it's okay. Aku lagi belajar juga karena kan, I like to play games. It's okay, you're not alone. So, terus kita harus belajar untuk memanage penggunaan HP atau gadget kita. Karena melalui penggunaan HP, kita dapat mempelajari atau explore banyak hal yang produktif dan edukatif. Contohnya, belajar bahasa di Duolingo. Terus mengikuti tutorial belajar math yang lebih efektif di YouTube. Dan bisa mengenal lebih dalam tentang soal nature di Nat Geo. Jadi, HP kita itu bukan hanya untuk main game dan habisin waktu untuk hal-hal yang kurang produktif. Nah,
kita harus belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak terbawa arus zaman, tapi tetap fokus ke Tuhan dan melakukan sesuai firman-Nya. Pesan yang aku ambil dari sini itu bukan semua yang viral itu baik dan bukan semua yang ramai itu benar. You're not created to waste your time on earth to be less productive, but you're created by God to have a blessed life well lived. Mari kita akhiri dan mendoa ya. God, help us to manage our time and manage our gadgets, because we do not want to waste our time to be less productive with gadgets, and help us to be more like Sadrak, Meshach, and Abednego, and to be more close with God. Hallelujah, amen. Yeah, amen. And sampai jumpa lagi di Mesbah Doa Kids selanjutnya. Dah.